Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum yang ketiga ini, kita akan mencoba untuk sistem karakteristik loop terbuka dan loop tertutup. Sistem loop terbuka dan loop tertutup ini merupakan pilihan yang bisa kita pakai saat kita membuat suatu sistem kontrol. Ya. Sistem loop terbuka itu kelebihannya adalah mudah untuk diimplementasikan, tetapi dari sisi kinerja dia akan mengalami penurunan apabila terjadi gangguan ya atau ada disturbance yang masuk ke sistemnya. Tapi kalau kita menggunakan closed loop, kinerjanya lebih bagus, tetapi di dalam perancangan dia relatif lebih susah ya, karena ada desain komponennya yang lebih banyak daripada yang open loop. Ini adalah gambaran sistem yang open loop. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah untuk sistem yang open loop ya. Yang atas ini adalah open loop. Nah, bisa kita lihat di situ ada input atau reference masuk ke dalam input transducer. Nah, misalkan ini bisa berupa saklar atau push button dan sebagainya. Kemudian masuk ke controller, controller memberikan aksi, baru dikirimkan ke plan ataupun proses yang berjalan. Ya. Tetapi bisa juga di situ akan terjadi disturbance atau gangguan yang ikut masuk di dalam prosesnya, sehingga nanti outputnya juga akan mengalami gangguan karena adanya disturbance yang masuk. Ya. Disinilah nanti terlihat kekurangan dari sistem yang open loop ya, sehingga kinerjanya akan mengalami pengurangan karena adanya gangguan tadi itu. Pilihan lainnya adalah sistem closed loop. Nah, di sini perbedaannya adalah adanya sistem umpan balik. Umpan balik di sini, terutama ini kalau kita kotai istilahnya ya. Nah, terlihat di situ. Nah, ini nanti akan memberikan perbandingan antara luaran dan masukan di sini. Nah, sehingga nanti di situ akan nampak berapa koreksi yang diperlukan supaya nanti luaran itu sesuai dengan masukan. Sehingga kinerja sistem pada rangkaian closed loop itu akan lebih bagus daripada yang open loop ya, dengan segala plus minusnya tadi itu. Oke, langsung saja di percobaannya. Nah, di sini kalau kita menggunakan Simulink, nah di sini tinggal kita membuat rangkaiannya saja. Misalkan inputnya adalah unit step, tegangan outputnya 10 volt, masuk ke gain controller 10 kali, kemudian masuk ke persamaan sistemnya yaitu 1 dibagi dengan S plus 10. Cuman di sini karena MATLAB itu cukup berat, nah sehingga alternatifnya kita akan menggunakan kita akan menggunakan oktav ya. Diharapkan nanti akan menghasilkan luaran yang sama. Sehingga di sini kita membuat pengodeannya kalau kita memakai oktav ya, dengan gambaran yang sama seperti ini. Nah, sehingga di sini kalau kita menggunakan oktav, maka kita perlu mendefinisikan dulu untuk nilai variabel simulasinya yaitu S ya, dengan perintah S sama dengan TF dalam kurung S. Unit step-nya adalah 10, kemudian untuk gain penguatannya 10, persamaan sistemnya sebenarnya kalau dibuat sendiri adalah G1 sama dengan 1 per S ditambah dengan 10. Nah, cuman ini kita kalikan langsung dengan K-step dan gain controllernya, sehingga nanti menjadi G1 sama dengan K-step dikalikan K dibagi dengan S plus 10. Nah, nanti kalau ada variabel atau perubahan pada nilai gain, nilai di sini yang akan kita ubah ya di sini. Mana tadi kotaknya ya. Nah, di sini ini ya, nanti yang akan kita ubah-ubah sesuai dengan petunjuk modul praktikumnya ya. Kemudian akan digambar figur 1 step. Nah, berarti di sini sistemnya dikasih masukan unit step. Kemudian juga kita simpan dalam bentuk metadata YTX supaya nanti bisa kita gambarkan bersamaan. Dihitung panjang dari jumlah datanya. Terus kemudian kita mengenerate untuk inputnya ya, unit step yaitu 1. Panjangnya kita samakan dengan lengthnya. Nah, jadi gambarannya seperti itu.
Kemudian kalau di oktavnya, ini tinggal kita copy paste aja ya. Nah, ini kan sudah sama. Nah, tinggal kita running. Apa ini? Oh, ada yang lupa ya. Nah, ini harus di running dulu ya. Run pkg run kayaknya nggak usah ini ya. pkg load control ya. Nah, baru kemudian yang PRPO-nya kita jalankan. Nah, terlihat outputnya seperti ini. Ini adalah perbandingan untuk figur 1 adalah step respon G1, sedangkan untuk figur 2 adalah sinyal input step. Nah, jadi di sini terlihat kalau kita kasih masukan ini, outputnya adalah seperti yang di sebelah kirinya. Nah, kalau kemudian kepingin mengubah penguatannya, ya tinggal dirubah pada nilai K10-nya di situ. Kita lihat di sini. Jalankan simulasi dengan menekan tombol run, tadi sudah di run ya. Berapa nilai gain yang terbaik supaya sinyal output sama dengan sinyal input. Nah, kalau tadi kita lihat adalah sama saja ya. Jadi begitu kita kasih di sini kan K-nya 10, kemudian inputnya juga 10. Nah, sehingga begitu di running, inputnya 10, outputnya juga 10, jadi sama. Atau kalau kita ingin tahu aslinya berapa sebenarnya, ya ini tinggal kita kasih gain-nya 1 aja. Nah, untuk input 10, ternyata outputnya hanyalah 1, sehingga dia perlu dikuatkan sebanyak 10 kali. Oke, kemudian yang kedua adalah sistem dengan gangguan. Nah, di sini ada noise-nya itu. Noise-nya adalah, ini noise-nya ya. Ini noise-nya sama dengan 1, sesuai dengan gambaran di sini. Ini ada noise-nya. Input step sama dengan 1. Final value-nya sama dengan 1. Ya, tergantung ini posisinya menguatkan atau melemahkan sebenarnya. Kalau ini plus ya berarti otomatis dia akan menjadi lebih besar ya. Sehingga ini kalau kita jalankan, ini inputnya ya, ini inputnya saja. Nah, nilai awalnya adalah 10, kemudian dikasih gangguan, maka outputnya dia menjadi 11. Tapi kalau itu misalkan pengurang, atau ini bersifat mengurangi, misalkan ini adalah minus, ya berbeda lagi. Nah, ini turun menjadi 9 ya, dengan nilai awalnya adalah 10 di situ. Nah, itu yang sistem open loop. Nah, kekurangannya di situ. Kemudian kalau kita kepingin kelihatan respon kecepatan, nah di sini kita tambahkan super S di sini ya. Nah, ini TS sama dengan TFS, ini sudah K-step. Ini ya, super S. Nah, nanti akan muncul sebagai grafik kecepatan. Nah, outputnya akan menjadi naik terus seperti ini ya, karena dia akan diakumulasikan. Ini di dalam satu bidang gambar ada 2. Oke, kemudian yang untuk feedback. Nah, seperti ini. Perbedaan sistem kontrol oke ya. Nah, kita coba aja di sini dengan feedback. Kemudian nanti sama disuruh mencari nilai gain-nya yang sesuai. Ini kita tutup dulu gambarnya. Yang keempat ya.
Jadi outputnya adalah step respon 3, kemudian untuk step respon feedbacknya adalah 0,75. Nah, silakan nanti di situ dicari berapa gain feedback yang sesuai supaya nanti outputnya menjadi lebih baik. Ya. Ini kan ada cast step-nya 1, kemudian untuk K, ini adalah gain controllernya, kemudian gain, nah ini kan ada gain feedback-nya ya, gain feedback-nya adalah 1. Nah, kemudian G total berarti kan G1 ditambah dengan G2, sesuai dengan gambaran di sini. Oke, coba kita sandingkan. Aduh, kok nggak mau jalan ini. Yang aslinya adalah ini ya. Nah, jadi ada input, kemudian ada pembandingnya di situ. Ini pembandingnya, dan sini adalah sistemnya. Adalah ini untuk sistem operasinya. Nah, nanti di sini tinggal kita hitung nilai errornya berapa. Nah, di sini sebenarnya bisa kita tambahkan. Jadi yang masuk ke gain controller nanti itu adalah untuk nilai errornya. Oke ya, seperti itu. Silakan dicoba dahulu.